wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Fahima dengan NIM 162241013. Perkenalkan, nama saya Sevia Salsabila Faradimas dengan NIM 162241017. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nazia Azali dengan NIM 162241026. Dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang giroskop. Adapun tujuan dilaksanakannya praktikum kali ini yakni untuk menyelidiki momen inersia. Dasar teori dari praktikum kali ini yakni giroskop adalah perangkat untuk mengukur atau mempertahankan orientasi berdasarkan prinsip ketetapan momentum sudut. Mekanismenya melibatkan rotor atau roda berputar yang cenderung mempertahankan arah rotasinya. Jika berputar dengan kecepatan sudut yang tinggi, rotor justru bergerak melingkar dan tetap seimbang. Namun saat dia diam, ia akan jatuh mengikuti arah gravitasi. Momen inersia pada giroskop menunjukkan seberapa besar tahanan rotor terhadap perubahan kecepatan sudut bergantung pada distribusi massa terhadap sumbu rotasi. Adapun rumus yang digunakan yakni I sama dengan mr kuadrat. Adapun alat bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yakni yang pertama ada giroskop 3 sumbu, sensor penghalang cahaya dengan penghitung, catur daya, cakram giroskop, stopwatch, statif penahan beban 10 gram, pemberat berlubang atau di sini ada menggunakan dua yakni 10 gram dan 50 gram. Terus yang ke-10 ada tali dan yang terakhir ada klem. Adapun prosedur percobaan pada praktikum kali ini yakni untuk memulainya menentukan momen inersia terlebih dahulu dari piringan giroskop atau IP. Yang kedua yakni memasang giroskop dengan porosnya sesuai dengan alatnya, terus mengarah secara horizontal dan menempatkannya di atas meja percobaan sedemikian rupa sehingga silinder tempat melilitkan tali itu menonjol di tepi meja. Lalu melilitkan tali di sekitar silinder pelilit tali dan massa M60 gram berupa 60 gram ini berupa beban 10 gram dan 50 gram. Kemudian mengikatnya pada ujung tali bebas. Lalu yang terakhir yakni melakukan beberapa percobaan dengan ketinggian yang berbeda. Yang selanjutnya dihitung waktu jatuhnya. Untuk menghitung waktunya itu menghitung waktu pada ketinggian yang berbeda. Untuk menghitung waktunya ini dari dia saat dilepaskan dan saat menyampai tanah. Nah, adapun praktikum ini dilakukan 2 kali yakni menggunakan massa 30 gram dan massa 60 gram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dan juga data hasil pengamatannya. Di sini kita menggunakan dua massa yang berbeda, yaitu massa 30 gram dan juga 60 gram. Di sini kita menggunakan ketinggian 90 cm sampai 45 cm. Jadi semakin tinggi maka kecepatannya akan semakin lambat, tapi akan semakin pendek ketinggiannya maka kecepatannya akan semakin cepat. Lalu di ketinggian di massa 30 gram ini diketahui jika ketinggiannya 90 cm, kita mendapatkan kecepatannya 86, sekian detik, dan di ketinggian 45 cm kita mendapatkan kecepatan 32, sekian detik. Lalu di massa 60 gram kami mendapatkan waktu di ketinggian 90 cm ini 41, sekian detik. Lalu di ketinggian 45 cm kita mendapatkan kecepatan 20, sekian detik. Lalu selanjutnya kita menghitung analisis data dari massa 30 gram. Kita akan menentukan regresi linier, ketidakpastian regresi, momen inersia, dan juga ketidakpastian momen inersia. Nah, regresi linier ini menggunakan banyak sekali rumus, begitu juga dengan ketidakpastian regresi, momen inersia, dan juga ketidakpastian momen inersia. Di sini sudah tertulis rumus-rumusnya dan mendapatkan hasil persamaan regresi 1,112x minus 18,604. Lalu ketidakpastian regresinya kita mendapatkan hasil akhir yaitu mendapatkan hasil minus 18,604 plus minus 3,744. Lalu di momen inersia kita mendapatkan hasil 9,994 kali 10 pangkat minus 3 kg meter kuadrat. Lalu di ketidakpastiannya kita mendapatkan hasil akhir 9,994 dikali 10 minus 3 pangkat minus 3 plus minus 0,454 dikali 10 pangkat minus 3. Lalu di faktor kesalahannya kami menggunakan literaturnya 8,83 kali 10 pangkat minus 8, lalu mendapatkan hasil akhir faktor kesalahan yaitu cukup kecil 13%. Selanjutnya di massa 60 gram
kami menghitung hal yang sama dari masa sebelumnya, yaitu regresi linear, ketidakpastian regresi, momen inersia, dan juga ketidakpastian momen inersia. Lalu di regresi linear ini menggunakan rumus yang sama juga dari sebelumnya dan mendapatkan hasil 0,456x minus 0,379. Lalu di ketidakpastian regresinya kami mendapatkan hasil akhir 0,379 plus minus 1,836, dan yang dinilai M-nya yaitu 0,456 plus minus 0,026. Lalu di ketidakpastian momen inersia kami mendapatkan hasil 12,885 kg meter kuadrat. Lalu di momen inersianya kita mendapatkan hasil 0,008175 kg meter kuadrat, sehingga IP sama dengan 0,008175 plus minus 12,885. Lalu faktor kesalahannya dengan rumus yang sama tetapi dengan literatur yang sama juga, yaitu 7 dengan hasil akhirnya 7,42%, lebih kecil dari faktor kesalahan dari massa 30 gram. Pada pengamatan ini didapatkan momen inersia pada massa 30 gram adalah 0,009994 kg per meter kuadrat. Dengan persentase kesalahan yang diperoleh adalah 13%. Dengan regresi linear juga sebesar 1,112x min 18,604. Sedangkan momen inersia pada massa 60 gram adalah 0,008175 kg per meter kuadrat serta regresi linear sebesar 0,456x min 0,279. Hasil ini juga sedikit berbeda dengan literatur sehingga didapati persentase kesalahan pengamatan ini adalah 7,42%. Semakin besar momen inersia, gerak presisi lebih lambat sehingga waktu perubahan presisi jadi lebih lama. Pada pengamatan ini, hasil dapat dikatakan cukup baik karena hasil persentase error cukup kecil. Namun adanya perbedaan dengan data literatur dapat terjadi karena beberapa faktor kesalahan seperti stopwatch yang dihentikan kurang tepat dari waktu jatuh, ketinggian yang masih kurang akurat, ataupun faktor eksternal lainnya. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa pada praktikum ini didapatkan momen inersia pada massa 30 gram adalah 0,009994 kg per meter kuadrat dengan persentase kesalahan 13%. Sedangkan pada massa 60 gram didapatkan momen inersia sebesar 0,008175 kg per meter kuadrat dengan persentase kesalahan sebesar 7,42%. Saran yang diberikan untuk pengamatan selanjutnya adalah pastikan tali melingkari poros giroskop dengan baik dan tidak ada yang tersangkut, sehingga data waktu hanya dipengaruhi oleh massa dan ketinggian. Yang kedua, teliti ketika mengoperasikan stopwatch agar dihentikan pas ketika beban jatuh. Disarankan juga untuk berada dekat dengan beban agar dapat menghentikan stopwatch dengan lebih akurat. Yang terakhir, akan lebih efisien apabila membagi tugas pada 3 orang praktikan, semisal salah satu menjadi pengendali gerak giroskop, kemudian yang lain sebagai pengukur ketinggian, dan yang terakhir sebagai pemantau durasi waktu jatuh. Adanya kerjasama antar anggota kelompok akan sangat membantu kelancaran pengamatan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut kami paparkan dokumentasi pengamatan maupun grafik regresi linear yang kami dapatkan dari pengamatan giroskop pada praktikum kali ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.